Akhirnya penghiburan utama kita kembali. Karena Manchester United Sabtu ini akan kembali melawan Brentford. Kembali lagi di The United Wave Podcast bersama gue Kokoh United dan kesendirian gue. Jadi kalau ada yang nanya Mardel kemana, Mardel lagi gue kirim ke Cina supaya pinter. Karena kata pepatah Cina, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, jadi ini hari gue sendiri dulu. Dan kemarin bahas dikit tentang Cina melawan Indonesia. Ya jujur enggak lah ya. Gue bahas keseluruhan ya. Gue target tuh pertama Bahrain lawan Cina. Menurut gue harusnya dari 2 pertandingan terakhir Indonesia harusnya bisa mendapatkan 4 poin. Tapi apa daya kenyataannya Indonesia hanya bisa mendapat 1 poin. Sejujurnya Bahrain kita sama-sama tahu harusnya kita menang. Tapi apa daya wasit PON itu ternyata mengganggu hasil pertandingan ya. Dan jadinya 2-2. Ya untungnya sih Bahrain kemarin golin. Kalau nggak golin gue rasa sampai sekarang kita masih nonton nih Indonesia lawan Bahrain nih. Karena kan nggak gol-gol nih kan. Dan kemarin lawan Cina di luar ekspektasi. Ya menurut gue sih ada kesalahan dari formasi pemain. Harusnya kenapa sih nggak Rizky Ridho yang dari awal main dan kenapa Malik Rizaldi tuh nggak main dari awal? Ya, menurut gua ada kesalahan di situ, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga masih on progress. Dan kalian jangan apa-apa STY out, STY out. Kayak fans MU aja ETH out, ETH out. Gitu. Jadi ya tetaplah percaya proses karena dari 10 pertandingan 4 sudah jalan, Indonesia 3 kali seri. Dan 1 kali kemarin kalah. Memang sih lucunya, fun fact-nya. 3 pertandingan pertama lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain. Martin Paes itu diserang sekitar 60 kali shot. Tapi hanya kebobolan sedikit. Tapi kemarin lawan Cina 5 kali shot on target, 2 kebobolan. Ya efektif banget Cina dan ya udahlah. Hasil sudah terjadi, cuman kita lihat aja ke depannya. Nextnya lawan 14 November lawan Jepang di GBK dan 19 November juga lawan Arab. Ya kalau lawan Jepang sih berharap menang sih ya agak mustahil. Tapi apapun bisa terjadi karena bola itu bulat. Dan kemarin pun Jepang juga bisa ditanding oleh Australia. Dan lawan Arab tanggal 19-nya ya semoga Indonesia dapat 3 poin. Oke. Langsung aja balik ke topik pembahasan utama kita nih. Sabtu ini jam 9 malam United akan menjamu Brentford. Akhirnya seneng sih gua United main lagi. Tapi di satu sisi deg-degan juga karena kan hasilnya. Apalagi belum ada perubahan di United. Pelatih masih Erik ten Hag. Karena Thomas Tuchel akhirnya menjadi pelatih Inggris. Selamatlah kita ya buat fans-fans MU yang gak kepengen Thomas Tuchel jadi pelatih, selamat kalian. Jadi PR-nya ya kita support aja terus ETH sambil cari-cari. Kira-kira siapa sih yang cocok kalau misalkan ETH ya amit-amit sampai dipecat ya. Jadi pertandingan besok Brentford lawan United. United ini terakhir kali sih cedera, ada 5 pemain cedera ya. Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, terus siapa lagi? Nacer Mazraoui yang operasi jantung dan Harry Maguire. Dan kalau gue lihat dari 5 pertandingan terakhir memang United 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. 1 kali kalahnya itu adalah pertandingan pertama saat Erik ten Hag pertama kali melatih United yang kalah 4-0. Tapi setelah itu United fine-fine aja kok. Menang 3 kali dan 1 kali seri. Dan untuk pertandingan besok sih, ya Brentford ini kan memainkan permainan yang direct, counter attack, dan dengan formasi 4-3-3-nya ya mereka ini set piece taker-nya pun juga sangat bagus sih Brentford ini. Dan Thomas Frank ini memang calon pelatih yang akan bersinar ke depannya. Dan bahkan Thomas Frank sendiri pun sempat diisukan diincar oleh United. Ya, kalau memang United pengen Thomas Frank sih, gue fine-fine aja. Karena
Brentford ini dengan pemain seadanya, dan mereka kan memang Brentford ini memainkan permainan bola yang moneyball ya. Jadi beli pemain murah, jual mahal, moneyball, dan ternyata beberapa berhasil gitu. Dan dengan permainannya yang dengan formasi 4-3-3, dengan 4 back dan bermain juga direct dan mengandalkan counter, menurut gua ini bisa membahayakan United. Karena United ini sangat sulit menembus low block dan dengan posisinya yang masih belum cepat banget nih dari Erik ten Hag dan para pemainnya. Menurut gua United akan kesulitan kalau memainkan permainan yang lama dan nggak cepat. Dan United ini harus bermain dengan mencetak gol cepat dan mainnya nggak lama sih. Karena gua perhatikan kemungkinan Brentford akan main dengan bertahan dan mengandalkan counter. Yang dimana kita sama-sama tahu kalau United di counter, United kebanyakan kelabakan. Jadi ya ini para Erik ten Hag yang harus memutar otak bagaimana dia mengatur para backnya ini. Apalagi backnya ini kita lagi krisis cedera lagi. Karena Nacer Mazraoui cedera, otomatis back kanan nggak ada. Dan menurut gua ya udah di kanan pasti Diogo Dalot. Tapi beda cerita ya, entah kalau tiba-tiba Erik ten Hag memasang di kanan itu Lindelof gitu. Jadi kalau menurut gua idealnya Diogo Dalot kembali ke posisi utamanya yaitu bek kanan, dan di tengahnya itu Johnny Evans yang terakhir main sangat luar biasa dan Lindelof. Dan di kiri ya sepertinya sih akan dipasang Lisandro Martinez yang partisipasi aja. Karena United nggak punya bek kiri lagi. Bek kiri lagi itu pun juga ada Tyler Malaysia, tapi ya dia kan masih belum prima-prima banget nih kayaknya. Dan kalaupun dimasukin besok sepertinya terlalu riskan ya, agak beresiko kalau masukin besok. Dan yang paling available menurut gue bek kiri siapa? Yaitu si Harry Amas. Tapi ya masih 17 tahun. Memang sih terakhir waktu lawan Liverpool di friendly oke lah. Tapi ya gue nggak tahu nih Erik ten Hag kira-kira akan berani mengambil resiko apa enggak. Atau mentok-mentok kalau bek kiri nggak ada, ya kembali lagi Toby Collier dipasang jadi bek kiri. Itu. Dan ya prediksi gue sih untuk tengahnya balik lagi ya, kalau misalkan emang Maino cedera ya kemungkinan di tengahnya itu si Casemiro dan Eriksen, dan di depannya ya udah pasti Bruno Fernandes. Dan gue juga tadi baru baca katanya Manuel Ugarte pun tadi waktu Uruguay lawan siapa lah di internasional itu juga katanya cedera. Jadi wah makin tipis aja nih ya. Dan untuk sayap kanan, kalau kemarin katanya si Amad Diallo cedera, Alejandro Garnacho juga cedera, ya mau nggak mau kan di kanan pasang El Gangsing, si muter-muter itu Anthony, ya kan. Dan di kiri, ya sudah pasti Marcus Rashford, siapa lagi yang bisa gantiin. Dan di depan, ya gue berharap Højlund sih yang dipasang, bukan Zirkzee. Kenapa? Karena Højlund sama Rashford terakhir kali lawan Porto mainnya udah bagus, tapi sayangnya aja Rashford ditarik di babak kedua. Dan ya prediksi gue United harusnya bisa mengambil kemenangan, ya prediksi skor 1-0 lah kalau dari gue. Oh iya, dan prediksi gue United ini di awal benar-benar harus hati-hati sama Brentford. Kenapa? Karena di 4 pertandingan Premier League, Brentford ini mencetak 4 gol di bawah 2 menit. Lawan City dia bisa golin di bawah 1 menit. Terus lawan yang lain di bawah 1 menit. Dan yang terakhir itu kemarin baru tuh dia golin di bawah 2 menit. Jadi memang mereka ini sepertinya ngincer gol cepat, habis itu bertahan. Tapi ya kita lihat aja lah. Seharusnya United bisa menghandle semua ini. Kapten kita Bruno Fernandes sempat diwawancarai oleh ESPN dan dia bilang kalau dia sedang tidak berada di posisi atau situasi yang positif di United, bertolak belakang dengan dia di timnas Portugal. Dan dia pun bilang kalau United tuh tahu kalau saya tuh ada tawaran, tapi United meyakinkan dia dan akhirnya Bruno tetap bertahan di United. Nah, kalau kayak begini, ini mematahkan asumsi gue yang bilang kalau kenapa sih Bruno dimain-mainin terus? Ya kalian semua juga pada kesel kan kenapa Bruno dimain-mainin terus padahal nggak awards atau apa. Nah, kalau manajemen dan Erik ten Hag masih mempertahankan Bruno padahal bisa dapat uang dari Bruno, ini berarti memang ada taktik atau ada maksud dari Erik ten Hag yang akan
yang akan dilakukan oleh Bruno, yang dimana kita belum tahu. Dan yang menurut gue sih pasti ada sesuatu yang sudah diproyeksikan oleh manajemen dan Erik ten Hag untuk posisinya Bruno Fernandes sekarang. Ya kita lihat aja bagaimana di lapangan. Semoga kita nggak komplain lagi Bruno cadangin. Semoga ini Bruno menjadi efektif lagi seperti masanya saat dia dibawa oleh Gunnar Solskjaer. Lalu dari tim talk dibilang kalau kemarin di pertandingan lawan Aston Villa dikabarkan kalau Manchester United itu disadap oleh fansnya. Wah, aneh-aneh aja nih. Ini tiba-tiba ada berita kalau ruang ganti Manchester United itu disadap. Jadi ini fans katanya pengen tahu sebetulnya obrolan Erik ten Hag dan pemain United ini di dressing room tuh seperti apa sih gitu. Dan cuman katanya recordingnya ini kesebar di X, tapi sampai sekarang gue tuh belum dengar. Ya kemungkinan di saat berita ini muncul United gercep untuk men-take down semua isi dari yang hasil sadap itu. Tapi aneh-aneh juga ya. Ini dibikin-bikin apa gimana gue juga nggak ngerti sih guys. Ya, dikabarkan kalau Ineos memecat Sir Alex Ferguson dari jabatannya sebagai duta besar global klub Manchester United. Dan gajinya pun juga diturunkan. Sekarang jadi sekitar 2 jutaan pound sterling. Setelah berita ini muncul, banyak yang pro, banyak yang kontra. Salah satunya adalah legend kita Eric Cantona pun juga sampai ngomong kalau Sir Alex Ferguson seharusnya nggak di-drop. Dan dia tuh harusnya bisa melakukan apapun yang dia mau di United sampai di hari di mana dia meninggal. Ini hal yang sepertinya tidak menghargai Sir Alex Ferguson. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau dari gua sih, kalau sampai gajinya dipotong, menurut gua ada sisi efisiensinya gitu loh. Karena kan Ineos ini manajemen baru dan dia banyaklah proyeknya. Mau bangun United ulang, terus juga mau bikin Old Trafford baru. Yang dimana ini kan butuh dana besar gitu. Dan kalau dibilang disrespect, menurut gua nggak juga sih. Memang Sir Alex Ferguson sangat-sangat berarti gitu buat United. Sangat-sangat berjasa lah buat United. Mungkin ya kalau nggak ada Sir Alex Ferguson, gua dan lu semua nggak ada yang dukung United sampai sekarang. Ya kan mungkin kan. Gitu. Dan menurut gua sih nggak disrespect. Karena kenapa? Ya kalau dibilang pemotongan gaji itu di disrespect, ya nggak juga karena Ferguson mah duitnya udah banyak. Dan kalau dibilang disrespect enggak lah, orang patungnya aja dibikin kok di Old Trafford ada gitu. Dan sampai sekarang pun juga kita nggak akan lupa gitu. Jadi kalau dianggap tindakan itu sebuah disrespect menurut gua enggak. Dan kalau dibilang karena menurunkan jabatannya sekarang udah bukan sebagai global ambassador lagi pun juga menurut gua ya nggak masalah juga. Karena kita kan nggak tahu ya manajemen United yang baru ini kan dipegang oleh Ineos. Ya mungkin juga dengan hadirnya Ineos dan masih ada Sir Alex di sana, kita kan nggak tahu kalau di dalam ya ada hal-hal atau gesture yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson dalam pengambilan keputusan. Bisa juga kan itu mengganggu keputusan yang mau diambil sama Ineos. Jadi kalau menurut gue sih, kalau kita semua pengen United berubah, ya terimalah perubahan ini. Kalau emang mau berubah ya terima perubahan ini. Dan menurut gue nggak ada salahnya kalau Sir Alex Ferguson dipotong gajinya dan dicabut, nggak masalah juga. Karena ya memang kalau lu mau ada sesuatu terobosan ya memang harus melakukan sesuatu yang baru. Dan gue juga berasumsi karena ada berita nih dibilang Sir Alex Ferguson dan Manchester United Football Board juga udah bilang kalau Sir Alex Ferguson ini nggak boleh lagi masuk ke dressing room. Ya kalau selama ini kan nggak pernah ya kita dengar beritanya dia tuh masuk. Dan kalau sampai ada tulisan seperti ini, gue nggak tahu deh. Ini yang dibuat-buat media doang atau gimana. Tapi kalau emang ternyata di belakang itu dia masih suka masuk ke dressing room atau segala atau ikut campur, ya berarti ada hal-hal yang memang kita nggak tahu. Dan gue juga nggak bisa asumsi apa-apa. Atau mungkin nih asumsi terliar gue tanpa mendisrespect Sir Alex Ferguson. Ya mungkin aja ada keputusan-keputusan dari dia yang nggak di statement oleh klub atau apapun yang membuat United sekarang seperti ini. Tapi ya gue nggak tahu, itu cuman asumsi liar gue dan asumsi ya agak negatif ya
terlihat seperti negatif tapi enggak lah. Menurut gua ada hal yang gua nggak tahu juga sih kenapa sampai dibikin nggak boleh ke dressing room. Ya itulah sekitar Sir Alex Ferguson. Menurut lo orang gimana guys? Apakah ini sebuah tindakan yang kurang ajar dari Ineos ke Sir Alex Ferguson atau gimana? Coba deh kalian komen deh. Dan kalau terakhir United seri lawan Aston Villa kan katanya ada meeting gede-gedean hari Selasa. Emang sih bener ada. Seninnya itu di Manchester, Selasanya di London. Dan sampai sekarang kan kita nggak tahu ada berita apa-apa. Ya mungkin kalau menurut asumsi gua memang hasil dari meeting itu adalah ya Sir Alex Ferguson tadi. Dan menurut gua sih ini tindakan yang sama sekali nggak mendisrespect Ferguson. Kenapa? Karena Sir Jim sendiri itu adalah teman dekatnya, ya dia dekat sama Sir Alex Ferguson gitu loh. Dan menurut gua kayaknya ya fine-fine aja sih. Dan memang mungkin isinya adalah bahas Erik ten Hag, tapi sampai sekarang pun menurut Fabrizio Romano juga Erik ten Hag tuh katanya jauh dari pemecatan. Dan katanya Omar Berada dan Ashworth pun juga masih support. Tapi kalau dari kacamata gua, ya mungkin mereka masih support, tapi tetaplah bisa aja dalam waktu dekat bisa terjadi apapun. Jadi ya kita lihatlah 4 pertandingan ke depan nih, besok lawan Brentford, terus minggu depan lawan Fenerbahce, lawan West Ham, dan habis itu lawan Leicester lagi di Carabao. Menurut gua kalau hasilnya nggak memuaskan, ya tetaplah menurut gua apapun bisa terjadi. Ya bisa-bisanya Erik ten Hag dipecat atau gimana ya. Kita lihatlah. Ya kita support aja lah yang terbaik buat Erik ten Hag nih untuk 4 pertandingan ke depan. Ya karena back MU, back kirinya terutama nih kurang, tiba-tiba tuh ada berita kalau back mudanya Alvaro Fernandes yang musim lalu dipindahin ke Benfica katanya diincar lagi. Memang sih United ini punya buyback clause buat Alvaro Fernandes ini dan harganya sekitar 17 juta pound sterling. Tapi release clause sebetulnya dari pemain ini untuk klub-klub lain yang mau itu adalah 50 juta euro apa pound sterling, gue lupa. Dan dikabarkan juga Madrid sama Liverpool ngincar pemain ini. Ya menurut gue sih kalau emang bener Madrid sama Liverpool ngincar pemain ini, berarti kan pemain ini potensial banget. Dan menurut gue mending United buyback aja daripada nunggu Luxio sama Tyrell Malaysia yang nggak jelas kan kondisinya. Mending sih menurut gue mending ambil lagi aja nanti pas di bulan Januari gitu. Dan ada berita juga kalau Lenioro, Kobbie Mainoo, dan Alejandro Garnacho itu masuk dalam ronde ketiga Golden Boy Award dari Tuttosport. Nah, kira-kira kayaknya sih nggak ada yang menang ya. Ya pasti yang menang Lamine Yamal lah, siapa lagi gitu. Dan terus ada lagi berita kalau Manchester United itu membuat perjanjian dengan Lausanne Sport. Lausanne Sport itu salah satu klub di Swiss yang mereka tuh bikin perjanjian kalau pemain United, akademi pemain United yang muda-muda itu akan berlatih di sana. Dan yang diterbangin ke sana tuh ada Habib Oguneye, Jack Kingdon, Ethan Williams, dan ada beberapa pemain lagi yang akan latihan di first teamnya Lausanne Sport itu. Dan itulah berita yang seliweran tentang Manchester United selama international break kemarin. Dan prediksi gue sih United lawan Brentford besok, Cenglinya United menang minimal 1-0. Karena kalau seri atau kalah, amsyong guys. Ingat, kita peringkat 14 bukan peringkat 4. Udah, sekian di United Wave Podcast kali ini. Gua Koko United undur diri. Sampai jumpa.